Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Sore. Saya lanjutkan dialog dengan Pak Kapitra Ampera dan Pak Abdul Qoir. Saya kembali ke Pak Kapitra. Pak Kapitra, sebelumnya Pak Abdul Qoir menyatakan bahwa Undang-Undang tahun 1984 tentang kekarantinaan tidak bisa sebenarnya menjadi dasar hukum pemidanaan acara kemarin. Bukan, tentang wabah penyakit itu. Ya, tentang wabah penyakit dan kekarantinaan. Semua satu kesatuan sebelum ada Undang-Undang nomor 6 2018 itu diatur oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 84 ya. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 40. Lalu terakhir muncul Undang-Undang nomor 6. Semua tidak dicabut, semua satu kesatuan. Itu permasalahan bukan itu adalah. Karena yang diberlakukan di Jakarta adalah PSBB, bukan lockdown atau karantina, Pak. Kita lihat PSBB itu penerapan karantina secara minimal, karena dalam putusan gubernur itu cantolan gubernur itu adalah Undang-Undang nomor 6 ya. Kalau itu tidak mengandung sanksi, untuk apa ada pembayaran denda? Denda itu membuktikan adanya pelanggaran, lalu sanksinya adalah denda, berarti sudah terjadi pelanggaran. Itu logika hukumnya di sana aja ya. Tapi saya ingin melihat begini, yang memberikan izin ya, yang memfasilitasi ya, yang membantu kegiatan itu pelaku pelanggaran ya. Ada yang ngasih masker dari BNPB, ada yang dari gubernur, dari Anies, ada dari wali kota, lalu ada by omission, ada pembiaran dari kepolisian. Itu semua melanggar ya. Semua itu melanggar. Tiba-tiba dikenakan ARS, kenakan sanksi 50 juta dan itu dibayar, berarti clear bahwa terjadi pelanggaran hukum. Karena dia sanksinya didenda. Itu konkret terjadi kalau begitu. Saya ingin katakan kita ini begini ya, di zaman sekarang tuh ada dajjal yang menawarkan kebaikan tetapi semua isinya kejahatan. Hati-hati itu ya, hati-hati. Jebakan dajjal hari ini itu harus kita waspadai. Mereka menawarkan kebaikan, mengajak pada kebaikan ini dan itu, sementara isinya kejahatan, isinya mensengsarakan. Lihatlah sekarang. Baik, kita kembali ke hukum pelanggar protokol kesehatan. Pak Abdul Qoir, seperti apa tadi yang dijelaskan kalau pelanggar pun juga artinya menjadi hukumnya satu kesatuan? Ya, jadi saya jelaskan begini. Postulat hukumnya apabila ada dua peraturan undang-undangan yang bertentangan ya, dilihat terlebih dahulu yang mana yang dahulu, yang mana yang belakangan, atau yang mana yang bersifat umum, yang mana yang bersifat khusus. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 dia adalah undang-undang yang belakangan. Yang terdahulunya adalah Undang-Undang nomor 4 1984 tentang wabah penyakit. Secara spesifik, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 dia juga selain belakangan dia bersifat khusus karena dia mengatur tentang kekarantinaan, kesehatan, dan dua-duanya memang menjadi dasar bagi terbitnya status kedaruratan kesehatan masyarakat dan status bencana nasional. Memang dalam perumusannya awalnya dua status deklarasi ini telah menimbulkan polemik. Di sisi pertama adalah mengacu kepada konsepsi kedaruratan kesehatan, tetapi juga di sisi lain mengacu kepada status bencana nasional. Nah, titik tolaknya di sini. Adapun terkait dengan pelanggaran akuo yaitu kerumunan ya, mengacu kepada ketentuan baik pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tentang wabah penyakit menular dan juga Undang-Undang kekarantinaan kesehatan. Nah, ada perbedaan di sini menyangkut jumlah dendanya. Lebih besar itu di Undang-Undang kekarantinaan kesehatan dia maksimum 100 juta. Kalau mengacu ke Undang-Undang wabah penyakit menular itu setinggi-tingginya 1 juta. Terkait Habib Rizik ya membayar denda dengan itikat baik karena ada surat dari dinas terkait yang menetapkan denda. Dibayar 50 juta. Kalau dibayar 50 juta berarti logikanya tidak mengacu kepada Undang-Undang wabah penyakit menular. Karena Undang-Undang wabah penyakit menular setinggi-tingginya 1 juta. Oleh karena itu secara logika hukum yang diterapkan adalah pasal 93 Undang-Undang. Saya kasih kesempatan terakhir ke Pak Kapitra, silakan singkat saja. Sebentar. Saya ingin menyatakan apabila seseorang sudah membayar denda terlepas dari adanya apakah ini pelanggaran jadi tanggung jawabnya dianggap gugur ya Pak ya? Maka yang ditetapkan di sini adalah
dendanya sudah dibayar dan itu berlaku. Mohon maaf waktunya terbatas. Baik Pak Abdul Hoyer, mohon maaf. Tidak dapat diterapkan untuk pidana lanjutan Iya, lain. baik. Kami sudah tangkap poin Anda. Pak Abdul Hoyer, kami sudah tangkap poin Anda. Silakan Pak Kapitra singkat saja. Ya, sederhana aja. Apakah mau dipakai Undang-Undang 14 atau nomor 6? Oke deh, kita pakai Undang-Undang nomor 6. Berarti pasal 93. Ya, berarti dendanya lebih berat, 100 juta. Sekarang ada tindakan dari suatu pelanggaran. Ya, pelanggaran terhadap kerumunan itu dan didenda dan dibayar denda 50 juta. Berarti apa? Sudah terjadi perbuatannya. Perbuatannya terjadi. Meskipun sanksinya sudah dilaksanakan, tapi perbuatan terjadi. Yang kita sesali, kenapa ada perbuatan ini? Lalu kemana ini Menteri Kesehatan? Kemana itu BNPT? Kemana si Anies? Kemana itu polisi dekat ke situ? Baik, terima kasih Pak Kapitra, kami sudah dapat poin Anda. Saya ingin katakan lurah yang hadir sana, lurah Petamburan itu positif COVID sekarang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapitra, terima kasih Pak Abdul Hoyer. Kita harapkan tidak ada lagi pengumpulan massa sebanyak ini hingga COVID-19 telah berakhir di Indonesia. Terima kasih Pak Kapitra, terima kasih Pak Abdul Hoyer. Pemirsa, kita ke informasi terkait tim Satgas Tinombala masih mengejar 11 orang anggota Mujahidin Indonesia Timur yang masuk dalam daftar pencarian orang. Sebelumnya 2 anggota MIT ditembak mati Satgas Tinombala. Bakal dipersitembakan tuh ya. Katanya semua nah. Pengejaran terhadap DPO Mujahidin Indonesia Timur akhirnya berakhir setelah petugas melumpuhkan 2 DPO di Desa Bolano, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi, Motong, Sulawesi Tengah. Dari lokasi penyergapan, polisi menemukan barang bukti senjata laras pendek, bom molotov, dan alat penentu posisi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rahman Baso mengaku tim Satgas menembak 2 anggota MIT karena mereka melawan saat akan ditangkap. Katanya semua nah. Seberapa agresif mereka dalam membuat kekacauan di Palu? Apakah DPO lain sudah ada yang tertangkap? Sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Didik Supranoto, Kabid Humas Polda Sulteng. Selamat sore, Kombes Pol Didik. Halo, selamat sore. Baik, bagaimana penyidikan terakhir mengenai kasus ini, Pak Didik? Baik, perlu saya sampaikan bahwa 2 terduga anggota Mujahidin Indonesia Timur, yaitu atas nama Wahid alias Aan alias Bojes, dan juga satunya Aziz Arifin alias Aziz. Ini telah berhasil ditangkap oleh tim atau Satgas Tinombala bersama dengan Densus, tepatnya pada tanggal 17 kemarin, yaitu di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Motong. Nah, kemudian dari penangkapan tersebut telah ditemukan beberapa barang bukti. Di antaranya adalah 1 pucuk senjata api, kemudian ada bom rakitan, kemudian juga ada amunisi, ada kompas, ada senter, dan juga keperluan lainnya yang diperlukan oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur ini. Baik, kemudian juga perlu saya Baik, Pak Didik, sejauh ini apa sih aksi teror yang kerap mereka lakukan di wilayah Sulawesi Tengah, Pak? Bentuk teror seperti apa yang sering mereka lakukan? Baik, seperti yang sering kita lihat di beberapa media, beberapa bulan yang lalu mereka sering melakukan teror, yaitu melakukan pembunuhan terhadap para petani yang melakukan kerja di kebunnya. Ya, jadi itu sangat sering dilakukan. Baik, pembunuhan, penculikan juga, Pak? Sampai saat ini kalau penculikan tidak ada, cuman pembunuhan langsung dieksekusi di lapangan bagi masyarakat yang mungkin dianggap itu merupakan informan dari pihak kepolisian maupun pihak TNI. Baik, apa upaya dari kepolisian Pak untuk menghindari kejadian ini terjadi begitu? Jadi upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, selain melakukan penindakan, penyekatan, dan pengejaran, pihak kepolisian juga berupaya untuk melakukan tindakan preemptif dan preemptif. Jadi bukan hanya pengejaran saja, tetapi upaya pencegahan itu yang lebih penting, yang dilakukan oleh pihak intelijen, kemudian Babin Kamtibmas, termasuk juga Babinsa.
Inti memberikan edukasi pada masyarakat biar mereka tidak terpapar atau mudah dipengaruhi oleh kelompok teroris ini untuk melakukan tindakan radikal. Di samping itu juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Baik, terima kasih Kombes Pol Didi Supranoto, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, polisi dalami kasus video syur yang disebut mirip artis Gisela Anastasia atau Gisel. Kami kembali usai jeda berikut ini.